Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas hadis arba'in. Kali ini kita mulai dari hadis yang pertama, yaitu segala perbuatan ditentukan niat. Matan hadisnya adalah sebagai berikut. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Amiril Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis diriwayatkan oleh dua ulama hadis terkenal, muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian dimanapun berada yang kami cintai karena Allah, kita masuk kepada bagian kedua setelah kita membacakan matan hadis dan terjemahnya. Apa urgensi hadis ini atau ahammiyatul hadis? Hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ia bisa dilihat dari pendapat para ulama. Misal, Abu Daud berkata, hadis ini setengah dari ajaran Islam. Karena agama itu bertumpu pada dua hal saja. Pertama, sisi lahiriah, itulah amal perbuatan. Yang kedua, sisi batiniah, itulah niat. Nah, dengan demikian berarti ketika kita telah benar dalam niat, maka setengah dari ajaran Islam ini telah kita amalkan. Ini menurut Abu Daud. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Masya Allah ya. Hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Kenapa begitu? Karena perbuatan manusia itu terkait dengan tiga hal saja. Pertama hati, yang kedua lisan, kemudian yang ketiga anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan satu dari tiga hal tersebut. Jadi dengan membahas masalah niat, benar dalam niat, maka sepertiganya sudah kita lakukan. Ini menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sahabat sekalian, mengingat urgensinya, pentingnya hadis ini, maka banyak ulama mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Banyak sekali. Misal, Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama dalam 3 bukunya, yaitu Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, dan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita bahas hari ini. Ini dimaksudkan agar para pembaca menyadari betapa pentingnya niat, sehingga ia akan meluruskan niatnya karena Allah semata, baik ketika menuntut ilmu maupun ketika melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Sahabat sekalian, urgensi hadis ini juga dipertegas oleh riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berkhutbah dengan hadis ini. Begitu juga Umar. Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya dibandingkan dengan hadis ini. Allahu Akbar. Nah, ini bagian kedua, sahabat sekalian, yaitu ahammiyatul hadis, pentingnya hadis ini.
Kemudian kita akan melihat sababul wurud, latar belakang munculnya hadis ini. Nah, ini penting untuk memandu kita kepada pemahaman yang benar. Kalau tiba di Quran, kalau di Quran itu ada istilahnya asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kalau di hadis ini namanya asbabul wurud, sebab-sebab dari datangnya hadis ini. Nah, Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang bisa dipercaya bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata, di antara kami, nah ini katanya, kata Ibnu Mas'ud ya, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Wanita itu bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak lamaran itu. Kemudian wanita ini berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki yang mencintai wanita ini ikut pula berhijrah. Kemudian tidak hanya berhijrah, malah menikahinya. Karena itu kami memberikan julukan kepada laki-laki ini Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah hanya karena Ummu Qais. Nah, ini pendapat Imam At-Tabrani. Kemudian Sa'id Ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab Sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang hijrah untuk mendapatkan kepentingan dunia, maka pahala yang didapat sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang berhijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais, hingga ia dijuluki sebagai Muhajir Ummu Qais. Itu makanya di ujung hadis tadi ada penjelasan tentang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia nikahi, ya dia hanya akan mendapatkan itu. Nah, kenapa ada di situ kata-kata dunia dan wanita? Memang ternyata asbabul wurud dari hadis ini memang terkait ada seorang laki-laki yang hijrahnya itu karena mengejar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, ini sahabat sekalian, latar belakang ya atau asbabul wurud dari hadis ini. Barangkali ini dulu untuk yang bagian pertama. Kita sambung pekan depan dengan pembahasan fiqhul hadis ya, atau kandungan dari hadis ini. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.